Tasik. Kabupaten Bogor. Budaya Wangsa. Tenjolaya. Menyala. 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 Tangan buat kita semuanya. Baik, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan anggota DPRD Kabupaten Bogor dan juga senior saya, Kang Bibi atau Kang Ridwan Muhyiddin. Terima kasih banyak Kanda atas kehadirannya dan bersedia menjadi salah satu narasumber pada kesempatan siang ini. Juga yang saya hormati banggakan PRD Camat Tenjolaya Dr. Handes Haji Fardi, dukungannya, kolaborasinya, sinergitasnya. Terima kasih banyak Pak Camat sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Juga yang saya hormati banggakan pengurus Karang Taruna Kabupaten Bogor, ada Kang Wildan Hakim, juga Kang Angga dan Kang Supriyadi atau Kang Lubus. Terima kasih banyak sudah bersamai. Juga selamat datang kepada Pak Kiai, Ketua MUI Kecamatan Tenjolaya. Silakan menyesuaikan. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya beserta jajarannya. Terima kasih banyak menginisiasi PKD-KD kali ini. Juga yang saya hormati banggakan Ketua MPKT Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya, Kang Hidibal, senior kita. Terima kasih banyak. Juga pilar sosial ada IPSM, juga PKSK. Selanjutnya juga yang saya banggakan kawan perjuangan kita, Ketua KNPI Kecamatan Tenjolaya, Kang Nasrullah. Terima kasih banyak sudah bersamai. Juga yang saya hormati banggakan yang mewakili Kapolsek Komandan Pak Bagja. Terima kasih banyak. Serta yang saya banggakan Ketua Karang Taruna Desa Kecamatan Tenjolaya, teman-teman OSIS, Bapak Ibu semuanya, Akang Teteh semuanya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya. Pertama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara pelatihan dasar kepemimpinan Karang Taruna tingkat Kecamatan Tenjolaya. Mudah-mudahan sinergitas kita, kebersamaan kita, kolaborasi kita tidak hanya sekali ini saja, tetapi berkelanjutan ke depannya, baik dalam kegiatan sosial kemudaan, sosial keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Bibi, Pak Camat yang saya banggakan. Tentu pertama saya ucapkan terima kasih banyak khusus kepada Ketua Sony beserta jajarannya yang telah menginisiasi pelatihan dasar kepemimpinan ini, atas berkat semangatnya, perjuangannya sehingga acara PKD-KD ini bisa terlaksana dengan baik. Juga apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan, penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pengurus Karang Taruna Kecamatan Tenjolaya. Yang selanjutnya berkaitan dengan acara PKD-KD ini, perlu saya sampaikan bahwa PKD-KD ini kita laksanakan di 40 kecamatan. Tenjolaya merupakan titik yang ke-31. Masih ada 9 kecamatan lagi yang perlu saya sambangi. Dan PKD-KD ini merupakan salah satu program atau cita Karang Taruna Kabupaten Bogor, yaitu bagaimana kita ingin menciptakan SDM yang handal, SDM yang berkualitas tidak hanya di kabupaten tapi sampai di tingkat kecamatan bahkan tingkat desa ataupun unit RW. Itu salah satu kenapa PKD-KD ini kita laksanakan. Yang kedua, kita juga melihat bahwa tantangan pemuda ke depan sangat luar biasa.
tantangan pemuda, tantangan Karang Taruna KMPI ke depan ini sangat luar biasa, sehingga kita menjawab tantangan ke depan itu melalui pelatihan dasar kepemimpinan. Kami melihat tantangan terdekat kita yang pertama adalah 2030 itu puncaknya bonus demografi. Tadi kami sudah menyinggung. Bonus demografi itu di mana usia pemuda, usia kita semua jumlahnya sangat banyak, lebih dari 60%. Itu 2030. Sehingga dinamakan bonus demografi karena usia produktifnya sangat banyak. Nah, tinggal PR kita mengatur jalannya, gitu, mengatur roadmapnya agar bonus ini bisa menjadi surplus atau keuntungan. Jangan sampai bonus ini malah menjadi petaka demografi karena pemudanya tidak punya keterampilan, karena pemudanya tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas menghadapi bonus demografi tadi. Karena bacaan saya, kalau bonus demografi ini, selamat datang kepada Kang Ayadin, narasumber kita, senior kita, mangga. Nah, bacaan saya, kalau tadi pemuda yang tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, maka 2030 akan muncul masalah baru yang namanya pengangguran. Tadi jumlah pemudanya banyak, tapi tidak punya keterampilan, maka muncul masalah baru yang namanya pengangguran. Kalau sudah ada pengangguran, akan muncul juga masalah sosial baru yang namanya kemiskinan. Kalau sudah ada kemiskinan, sangat mungkin juga muncul masalah sosial baru yang namanya kriminalitas. Nah, siklus ini tidak bisa dipisahkan dari kita, khususnya para pemuda. Padahal lahirnya Karang Taruna ini menjawab tantangan sosial kemasyarakatan, sosial kemudaan. Tapi kalau kita tidak bisa membaca lebih jauh, mengatur jalannya, maka tadi bonus tadi akan menjadi malapetaka demografi. Itu yang pertama. Kenapa PKDKT ini dilaksanakan? Kita ingin menjawab tantangan bonus demografi 2030 dan teman-teman bisa beradaptasi di dalamnya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa hari ini dan kedepannya teknologi digital yang semakin masif, tidak terkendali. Hari ini serba digital, eranya digital, dan kalau kita pemuda tidak bisa menyesuaikan, maka kita akan tergilas oleh teknologi tadi. Teknologi yang canggih ini secara tidak sadar menggeser peran manusia, menggeser kita semuanya, mendegradasi peran manusia. Kita kasih contoh. Dulu itu kalau kita ke jalan tol, di pintu tol itu ada sumber daya manusianya, betul. Ada lapangan pekerjaannya. Hari ini mohon maaf, dengan canggihnya teknologi, cukup dengan kartu, dengan sistem kita bisa lewat. Artinya tadi teknologi yang canggih ini menggeser peran manusia, menggeser kita semua, maka tadi akan muncul masalah yang namanya pengangguran. Nah, saya melihat melalui PKDKT ini juga kita bisa menjawab tantangan teknologi yang canggih tadi. Karena menurut saya salah satu keterampilan, kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah jiwa kepemimpinan. Robot tidak bisa memimpin manusia, tapi kita memimpin segalanya, memimpin semuanya yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu semangat. Kenapa PKDKT ini kita laksanakan tadi? Bukan tanpa tujuan, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi bacaan kami ke depan tantangan pemuda sangat luar biasa, sehingga kami perlu mengatur jalannya, kami perlu menyusun asta citanya, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, minimal lewat PKDKT ini kita ingin teman-teman OSIS yang baru, juga teman-teman pemuda sadar akan pentingnya berorganisasi. Ini menurut saya penting. Di organisasi
banyak ilmu yang teman-teman tidak dapatkan di bangku sekolah ataupun bangku kuliah. Yang namanya keterampilan leadership, adik-adik, memimpin itu tidak ada di bangku kuliah, tapi ada di organisasi. Yang namanya ilmu menggerakkan masyarakat, menggerakkan pemuda, itu kita dapatkan di ruang-ruang organisasi. Karena ini ilmu terapan, soft skill namanya. Ilmu yang namanya public speaking, berbicara di depan umum, ini diasahnya di organisasi. Kalau soal kosakata yang kita dapatkan ini lewat belajar, lewat membaca, diskusi dan lain-lain. Tapi keterampilan public speaking ini kita dapatkan di organisasi, di Karangtaruna. Keterampilan apa lagi? Berkomunikasi dengan baik, lobby dengan baik, kemudian networking, jaringan kita ini akan kita dapatkan di organisasi. Lewat Karangtaruna teman-teman bisa kenal Pak Bibi, kenal saya yang dari jauh, kenal Pak Camat dan lain-lain. Ini kan lewat organisasi. Dan networking ini, jaringan ini kita dapatkan di organisasi, dan ini saya pastikan akan menentukan teman-teman ke depan menjadi apa. Nah, minimal lewat PKDKT teman-teman sadar akan penting berorganisasi. Karena jujur, hari ini saya bisa di titik ini yang katanya menjadi anggota DPRD termuda mungkin dari laki-laki, baru 31 tahun. Saya seangkatan dengan Kang Nasrullah dulu di KNPI. Jujur, saya bisa seperti ini berkat organisasi. Saya cerita mudah-mudahan jadi contoh buat teman-teman mahasiswa. Dulu saya berangkat dari ketua remaja masjid tingkat RT, bukan desa, RT dulu. Ketua di tingkat kampus, di tingkat desa lewat Karangtaruna, lewat Forum Pemuda, di kecamatan, ketua KNPI Karangtaruna, jadi anggota DPRD, kemudian ketua Kabupaten Bogor. Ini berkat 13 tahun yang lalu saya konsisten berorganisasi sampai hari ini. Jadi buat teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, kalau baru 2-3 tahun ingin melihat hasilnya, kita jangan nawan gitu, jauh ke ini lah kira-kira. Begitu tentang diri, saya pikir kan diri bisa jadi seperti ini berkat organisasi sama. Saya yakin sama. Karena di KLPI, di kepemudaan, di Pramuka dan lain-lain. Nah, minimal teman-teman bisa sadar akan pentingnya berorganisasi, karena itu akan menentukan kita ke depan mau jadi apa. Kalau hari ini kita belum jadi apa-apa, bisa dipastikan 5-10 tahun ke belakang kita tidak berbuat apa-apa. Perjuangan kita masih di bawah standar. Perjuangan kita masih biasa-biasa saja. Dan sama, ke depan kita akan mau jadi apa tergantung perjuangan kita hari ini. Tergantung gerakan kita hari ini, tergantung motivasi teman-teman hari ini. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya berkaitan dengan Karangtaruna, saya pikir kita sudah sama-sama tahu bahwa Karangtaruna adalah anak biologis dari Kemensos, juga Dinsos. Artinya gerakan kita adalah gerakan sosial kebudayaan, sosial kemasyarakatan. Tugas kita bukan hanya menyelesaikan masalah sosial tentang kenakalan remaja, bukan cuma soal narkoba, soal HIV/AIDS, tapi juga soal pendidikan, soal kesehatan itu juga harus kita laksanakan. Dan saya ingin juga di Bogor, Karangtaruna kita jadikan sebagai laboratorium kepemimpinan kepemudaan. Di Karangtaruna harus lahir pemimpin-pemimpin baru. Kang Bibi selanjutnya di Tenggalaya, Kang Sony saja di Tenggalaya. Kita ingin menciptakan pemimpin baru tadi. Jadi tidak hanya fokus sosial, tapi bagaimana menciptakan regenerasi pemimpin yang ada di Kecamatan Tenggalaya. Itu harapan kita. Kenapa yang dilaksanakan? Saya pikir sudah panjang yang saya sampaikan. Kira-kira itu semangat kita. Kenapa yang dilaksanakan di 40 kecamatan? Kira-kira ini menjawab tantangan bonus demografi, tantangan era digital, dan tantangan pemuda yang semakin ke sana semakin sangat luar biasa. Barangkali cukup saya sampaikan. Saya merasa bangga, merasa bahagia bisa hadir di antara pemuda-pemudi Kecamatan Tenggalaya.
Saya pikir yang hadir hari ini adalah representasi perwakilan dari ribuan pemuda yang ada di Kecamatan Henjolaya. Perwakilan desa mewakili ribuan pemuda yang ada di desanya. Dan mudah-mudahan yang mewakili hari ini minimal 1 orang bisa mempengaruhi 10 orang pemuda untuk aktif di organisasi, untuk aktif di Karang Taruna, untuk mengabdi dan berproses di Karang Taruna. Barangkali cukup. Kul pasoka wadama kadar. Allahumma fi aqami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.